ilmu pengetahuan lebih banyak, skill, kemampuan juga meningkat. Itu yang saya sebut balance ya. Lihat ke dalam, lihat keluar. Untuk menghindari tekanan sosial itu, solusi dari tekanan sosial itu apa? Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat teman-teman semua juga. Ibu, terima kasih untuk kesempatan waktunya, udah dikasih waktu ruang akses untuk kita bisa berbagi ilmu pengetahuan di SMA 44 ini teman-teman. Oke, saya berharap banget teman-teman bisa enjoy, bisa fokus gitu ya, menikmati, mengkonsumsi ilmu dan pengetahuan yang akan kita sharingkan di sini ya teman-teman. Jadi karena harapannya mungkin materi ini kalau dilihat dari judulnya menyingkap identitas diri dan misteri masa depan itu memang agak berat ya, tapi kita coba akan sharing ini dengan ringan karena ini kita berharap banget ketika teman-teman paham esensinya di mana, itu berdampak pada apa yang akan terjadi buat kalian di masa depan. Itu yang kita harap. Oke, pertanyaannya mungkin saya akan mulai. Silakan tunjuk tangan. Siapa di sini teman-teman yang sudah tahu secara tepat akan masuk universitas jurusan apa 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi? Silakan tunjuk tangan. Ayo. Ada? Saya mau masuk universitas A. Fakultasnya, departemen program studinya, jurusannya, spesifik itu. Ada? Tunjuk tangan. Oke, masih mayoritas belum tahu ya berarti ya. Oke. Lalu kalau pertanyaannya saya elaborasi lagi, siapa yang udah tahu atau sudah paham siapa cita-cita apa yang kalian dengan jelas bayangkan itu akan kalian raih di masa depan? Ada? Oh, ini lebih banyak. Oke, sip. Oke, sip. Pertanyaannya adalah gini teman-teman. Kita mulai bongkar itu dulu semua ya. Cita-cita kalian atau tadi ya pilihan jurusan, fakultas, universitas itu siapa yang menentukan? Apa faktor-faktor yang menjadi dasar menentukan itu? Ya, apakah karena orang tua? Jadi misalnya orang tua kalian bilang masuk aja jurusan ini, universitas ini, atau karena kalian melihat tren? Jadi trennya misalnya sekarang kan lagi industri kreatif ya, misalnya, atau tren-tren semacam itu, jadi fakultas-fakultas yang tepat kan udah kebayang. Apakah karena itu kalian memilihnya? Karena tren? Yang kedua, atau karena kalian sering membaca, mendengar, menonton tayangan-tayangan sehingga akhirnya membentuk informasi dan pengetahuan kalian memilih jurusan itu? Itu kan faktor-faktor yang kurang lebih ya menentukan kalian mau masuk jurusan fakultas apa. Satu hal yang mau saya bilang adalah setidak-tidaknya teman-teman, apapun pilihan yang kalian pilih itu berdasarkan kedaulatan kalian memilihnya. Itu yang paling penting, kedaulatan gitu ya, atau mungkin bahasa lebih gampangnya kemerdekaan berpikir kalian. Bukan karena tren, bukan karena orang tua, bukan karena melihat itu dengan keren, bukan, tapi karena kedaulatan berpikir. Karena tren bisa berubah, teman-teman. Mungkin yang hari ini tren, 3-4 tahun lagi nggak jadi tren. Atau mungkin ini juga hati-hati ya teman-teman. Mungkin karena ada beberapa kasus saya temuin, ada beberapa anak memilih satu jurusan, itu karena sensasi sesaat. Sensasi itu maksudnya, wah ini kayaknya gue suka nih bidang ini. Gue kayaknya yakin gue kalau misalnya gue di bidang ini gue bakal sukses. Itu hati-hati. Kita kadang-kadang terjebak pada sensasional semata di dalam diri, dan sensasi itu juga tidak mutlak, bisa berubah gitu. Mungkin sensasi kalian hari ini bisa berbeda dengan tahun depan. Jangan sampai kalian memilih sesuatu hanya karena sensasi semata, sensasi semu kalau saya bilang, yang akhirnya ujung-ujungnya kalian salah memilih. Nah, kita akan belajar hari ini, kita nggak akan sibuk mengarahkan kalian pilih jurusan A, fakultas A, B, universitas A, B, enggak. Yang hari ini justru kita harus paham dulu adalah apa sih identitas diri kita ini. Nah, itu penting teman-teman. Kalau kemarin Mas Reza bilang pengetahuan tertinggi seorang manusia itu bukan hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan,
Tapi pengetahuan tertinggi seorang manusia itu adalah dia paham, kenal, sayang sama dirinya sendiri. Itu pengetahuan tertinggi seorang manusia. Yang hari ini bahkan mungkin seorang profesor pun belum tentu dia paham dirinya. Itu dulu yang kita harus paham, siapa diri kita sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah kita kenal, paham, baru kita tahu bagaimana kita bisa merangkai masa depan kita tadi, termasuk di dalamnya memilih universitas, jurusan, menentukan cita-cita. Kita akan belajar hal itu. Harapannya teman-teman, kita bisa membuka wacana baru hari ini. Apa sih diri kita ini? Siapa sih diri kita ini sebenarnya? Dan gimana kita melihat diri kita di masa depan? Itu mungkin pembukaan dari saya. Sesi literasi akan selanjutnya diberikan oleh Mas Reza Watimena. Teman-teman, Mas Reza Watimena ini selaku founder Rumah Filsafat, PhD Doctoral dari School of Philosophy University of German. Jadi waktu dan tempat, Mas Reza dipersilakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih TV. Terima kasih sudah diundang ke sini. Ini pertama kalinya saya memasuki SMA ini. Semoga bukan yang terakhir kalinya gitu ya. Ya, jadi saya bawa berita buruk sekaligus berita bagus, gitu. Berita buruknya adalah seperti tadi dibilang di pembukaan awal, dunia makin sulit ya. Ini berita buruknya ya. Dunia itu semakin rumit, manusia semakin banyak, ini udah 8 miliar nih ya. Dan otomatis apa? Persaingan makin kencang. Sumber daya, air bersih, udara, kerasa nggak sih makin panas? Ini udah mulai panas lagi nih. Kemarin sempat hujan tuh beberapa hari ya. Kenapa begini? Perubahan iklim, asap polusi pabrik, knalpot motor segala macam, ini rusak. Alam rusak, jumlah penduduk makin banyak. Ini dunia makin sulit, tantangan makin berat. Mau kerja? Emang ada lapangan kerjaan? Emang ada lapangan kerjaan yang memberikan kepastian? Nggak ada, semua kontrak, nggak suka dipecat. Ini bandingin ya, bapak saya kerja di satu tempat selama 40 tahun di Kompas Gramedia. Dari pertama jualan koran, loper tau sih yang jualan koran zaman dulu itu ya, majalah Intisari Bobo, majalah Bobo masih baca nggak sih? Bapak saya tuh yang buat tahun 80-an. Dari dia lulus SMA, jualan koran sambil kuliah sampai dia pensiun umur 60. Satu tempat CV-nya tuh nggak sampai selembar. SD, SMP, SMA kerja, meninggal. Bandingin sama saya, waduh CV saya berantakan ya. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, keluar, kerja lagi, akhirnya bikin sendiri, kerja juga. CV saya ada 10 halaman. Bukan karena saya keren, karena ketidakpastian lapangan kerja. Ngerti gak? Di sini bermasalah, pindah. Di sini bermasalah, pindah. Ini generasi saya, generasi Stevie juga. Saya sama Stevie kayaknya tuan Stevie kayak gini. Apalagi generasi kalian nanti. Waduh. Oke, mau apa? Buka usaha, jadi entrepreneur. Cing, gampang, saya gila-gilaan cuy. Ya, maaf ya bahasa. Mau online, mau offline. Online apalagi, offline, offline juga sudah goyang gitu, itu juga susah. Mau jadi PNS, persyaratannya macam-macam, belum lagi birokrasi. Tanya ibu-ibu ya, guru-guru, birokrasinya mau naik gaji 500.000 aja, ngumpulin dokumennya. Itu guru, kalau yang lain, gitu lah. Jadi berita buruknya itu, dunia makin sulit buat teman-teman, buat saya, terus juga, buat pohon, binatang, buat bumi ini, kita makin sulit. Tapi ada berita baiknya. Berita baiknya, ini bisa diakalin. Ini bisa diakalin, kita bisa cari solusi supaya kita tidak hancur di dalam kekacauan, di dalam kebingungan tadi. Caranya gimana? Nah, ini yang mungkin saya memperkenalkan konsep baru ya, belum saya tulis. Saya baru nemu tadi soalnya mendengarkan pengantar dari teman-teman itu. Apa yang saya sebut life balance ya, keseimbangan hidup. Keseimbangan itu artinya kita tuh seimbang secara emosional, nggak gampang galau, nggak gampang stres, banyak tugas stres, patah hati stres,
berantem sama teman stres, dimarahin orang tua stres, akhirnya bunuh diri. Tingkat bunuh diri semakin tinggi ya di seluruh dunia ya. Di Indonesia banyak orang bunuh diri, tapi tidak dicatat karena masih aib keluarga ya. Jadi seringkali disebut kecelakaan, tapi sebenarnya bunuh diri. Gitu. Tekanan mental tinggi. Kalau kita bisa menemukan keseimbangan ya, minimal batin kita lebih kuat. Kalau batin kita lebih kuat seperti dibilang oleh Stevie tadi, kita akan lebih pinter. Iya dong. Hati lebih tenang, bisa tidur, makan enak, nggak galau terus, pasti belajar lebih gampang. Kalau belajar lebih gampang, ilmu pengetahuan lebih banyak, skill, kemampuan juga meningkat. Itu yang saya sebut balance ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menemukan balance ini. Ini kabar baiknya, dan ini bisa dilakukan. Ini bukan sesuatu yang hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil gitu ya. Ini bisa dicapai. Keseimbangan hidup ini. Dan nggak sulit sebenarnya. Bukan yang sulit-sulit amat harus bersekolah bertahun-tahun, harus pergi ke gunung bertapa. Kalau mau juga nggak apa-apa sih, urusan masing-masing ya. Tapi nggak harus gitu. Ini bisa dicapai dan dunia makin sulit. Tapi minimal saya oke. Saya seimbang, saya bisa kerja, saya punya skill. Saya sekali-sekali stres lah, cuma nggak panjang. Sekali-sekali sedih, galau, teman nggak berkelanjutan sampai mau lompat dari lantai 2 ya. Lantai 2 mah nggak mati ya, jangan ya. Kesleo itu malu gitu ya. Jadi nggak perlu begitu. Dunia makin sulit, cuaca makin nggak jelas, pekerjaan makin sulit, tapi saya tenang, saya stabil, dan saya bekerja semampu saya untuk mencapai apa yang saya dambakan tadi, seperti itu bilang. Itu mungkin, itu berita baiknya. Berita buruk, dunia makin sulit. Berita baik, ada jalan keluar cuy. Bangun keseimbangan hidup. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Gimana caranya? Inilah tema kita siang hari ini. Siang atau sore ini? Siang. Jadi kuncinya adalah seperti Stevie tadi udah bilang, kita memiliki pengetahuan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Pengetahuan tentang siapa saya yang sebenarnya. Di tradisi-tradisi filsafat, tradisi-tradisi agama di dunia itu banyak disebut, kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Satu-satunya jalan keluar adalah melihat ke dalam semuanya. Saya bisa ngutip beberapa tradisi besar, semuanya mengajak kita untuk melihat ke dalam. Ini siapa sih? Ini siapa nih? Gitu. Kalau kita bisa mengenali, memahami, kalau Stevie nambahin tadi, menyayangi, malah saya tadi agak kaget, menyayangi. Oke, gimana caranya? Oke, kalau kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya, yang asli ya, yang nggak berubah-berubah, kita akan stabil. Emosi kita stabil. Sekali lagi, kalau emosi kita stabil, hati kita tenang, belajar lebih pinter nggak? Apa sih, kasih apa bu? Sini saya pelajari ya. Tapi kalau otaknya pinter kayak apa, tapi kalau galau terus ya, bingung, galau, scrolling sosial media, mulai komparasi, kok gue gendutnya, ini kok seksi banget gitu ya, ini kok gue nggak kayak artis Korea gitu ya, ini kok gue brewokan, nggak kayak si Kim siapa itulah gitu ya. Kalau kayak gitu ya gimana mau belajar? Sesulit itulah masa muda saya. Urusan sama polisi, demo. Saya baru mulai agak tenang tuh waktu S2, mulai agak tenang gitu. Waktu saya kuliah di Jerman sudah jauh lebih dewasa, bijaksana, tapi memang banyak penderitaan ya gitu. Karena saya belum dapat ini gitu. Jadi kadang saya iri, ini anak-anak SMA nih, SMA 71, 44, nanti mungkin kita roadshow lagi Januari kemana. Beruntung banget kalian ya, ini kalian harus sadari betapa beruntungnya lo dapet ini. Gitu. Karena kalau saya dapat ini mungkin hidup saya akan jauh lebih tenang ya gitu ya. Sekarang saya udah tenang, cuma kan sekarang 10 tahun lalu depresi mulu begitu ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama ini pembedaan penting ya. Setiap orang, kalian, saya, teman-teman ini punya dua jati diri lah, dua bentuk self ya. Yang pertama yang saya sebut sebagai diri sosial. Yang disebut identitas sosial itu apa? Nama. Apakah saya nama saya? Nama kan dikasih bapak ya biasanya ya. Waktu saya lahir, Tret Reza, akte kelahiran Reza. Langsung dikasih agama, dikasih gender,
dikasih nomor akte lah gitu lah. Saya bawa akte kelahiran saya tuh tadi habis urusan sama notaris itu udah butek aktenya. Jadi itu identitas sosial. Terus apalagi gender, agama, nama, warga negara, itu semua identitas sosial. Nah, identitas sosial ini sifatnya relatif. Kenapa? Bisa berubah. Bisa berubah nggak? Saya mau ganti nama, besok saya mau jadi Jojon, bisa nggak? Bisa, tapi bego banget loh gitu ya. Ya, saya mau apa? Mau ganti warga negara, bisa nggak? Bisa. Saya pindah kemana? Ke Singapura, ke Timor Leste, ke Australia, kerja di sana betah, ganti gitu. Saya mau pindah agama, bisa nggak? Bisa. Saya mau pindah kelamin, wes. Bisa mas, cuma berat. Kontroversial, transgender kan. Di Indonesia belum mungkin, di Korea banyak, di Thailand banyak. Fenomena ladyboy itu. Oh cantik banget, hai suaranya karena suaranya nggak bisa dioperasi ternyata. Jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya sosial, artinya pemberian dari masyarakat dan dia bisa berubah, relatif sifatnya, tidak mutlak. Oke, saya masuk lebih dalam. Apakah saya adalah pikiran saya? Pagi ini saya mikir mau makan nasi goreng, tiba-tiba merasa bersalah, umur segini makan nasi goreng kolesterol, beli salad tapi mana kenyang gitu. Pikiran berubah-berubah nggak? Ganti-ganti. Perasaan berubah. Jadi pikiran, perasaan, emosi apalagi. Bangun tidur seger, udara seger. Begitu siang, anjing panas banget, gue harus ke Seman 44 nih. Jam habis makan, jam-jam bahaya gitu kan istilahnya ya. Jam-jam udah gitu-gitu. Jadi pikiran, perasaan, emosi itu berubah-berubah. Identitas sosial berubah. Nah, argumennya segala hal yang berubah itu bukan saya. Itu bukan sesuatu yang real. Itu bukan sesuatu yang sejati. Bukan saya yang sebenarnya. Kenapa? Ya berubah-berubah. Ini yang juga agak ini. Pekerjaan tuh bisa berubah nggak? Nggak jelas lah. Lihat kapan-kapan kasih lihat CV saya ya. Dan itu belum selesai loh. Ini masih umur 40, jadi masih bisa berubah lagi. Jadi mungkin ada sekitar 20 halaman lagi lah. Jadi pekerjaan berubah, pikiran berubah, identitas sosial berubah. Nah, segala yang berubah itu bukan saya. Itu seperti peran sosial aja lah. Kayak main film, acting. Ya, sekarang saya lagi acting jadi Reza yang lagi ngomong di depan teman-teman. Nanti abis itu saya akan acting jadi Reza yang naik motor. Abis itu acting jadi Reza yang beli sate Padang di ojek situ Buaran gitu ya. Ini peran-peran sosial yang berganti-ganti. Dan itu bukan saya. Ini sekali lagi ini perlu diingat ya bahwa nama, warga negara, agama, gender, pikiran, perasaan, emosi itu berubah terus cuy. Dan itu bukan saya yang sebenarnya. Itu kayak peran-peran aja yang saya mainkan, peran-peran sosial gitu ya. Kalian ngerasa sih kadang-kadang di sekolah jadi murid pakai seragam, di rumah ganti baju jadi anak ya. Nanti ketemu adik jadi kakak, ketemu kakak jadi adik gitu ya. Ketemu tukang nasi goreng nggak punya duit gitu, bokeh. Gitu. Mau GoFood habis juga GoPay-nya gitu kan. Jadi itu peran-peran sosial kita dan itu bukan diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau itu bukan diri kita yang sebenarnya, lalu kita ini siapa? Dari tadi Mas Reza ini cepetan dong gitu ya. Diri kita yang sebenarnya adalah sesuatu yang kalau pakai bahasa religius yang diberikan dari alam ya, dari Sang Pencipta ya, yang tidak berubah. Jadi ketika saya suka ngasih contoh ini ya, jadi ketika bayi lahir, sebelum bapaknya datang ngasih nama, mungkin bapaknya lagi ngopi di warung gitu ya, sebelum dikasih agama, sebelum dikasih gender, itu diri kita yang sebenarnya. Sesuatu yang saya menyebutnya kita sebagai bagian dari alam semesta. Saya nyebutnya malah lebih keren, the citizen of the universe, warga negara semesta ya. Sebelum lalu datang cuk Reza, warga negara Indonesia, gender laki-laki dan segala macam turunannya begitu ya. Yang berubah-berubah tadi ya. Kalau dalam level yang lebih ilmiah ya, kita ngomong yang lebih ilmiah, diri kita yang sebenarnya bukanlah identitas sosial, bukan pikiran perasaan, tapi sesuatu yang sadar, yang disebut kesadaran murni.
yang letaknya sebelum pikiran. Caranya gimana? Coba ambil 2-3 detik berhenti mikir. Nah, kalau kita berhenti mikir, kita mati nggak? Nggak dong. Ada sesuatu yang hidup kan? Ada sesuatu yang sadar. Nggak mikir masa depan, masa lalu, nggak mikir apa. Tapi dia sadar, dia hidup. Nah, itu diri kita yang sebenarnya. Dan diri kita yang sebenarnya itu sifatnya stabil, tidak berubah. Mau kalian umur 15, 16, mau kalian umur 30, 40, 50, tubuh berubah ya, memori berubah, kemampuan fisik berubah gitu ya. Dulu saya jam 9 malam tuh baru keluar, sekarang jam 9 malam udah ngantuk gitu. Makin lemah. Tubuh berubah, tapi kesadaran tadi, kehidupan tadi yang sifatnya stabil tidak berubah. Ini diri kita yang sebenarnya. Dan kesadaran ini sifatnya stabil, dia jernih, dia tenang, dia damai, dan dia seimbang. Dan dia terletak sebelum pikiran, sebelum identitas sosial ditempelkan ke kita. Caranya gimana? Gampang. Duduk, coba stop mikir, stop, handphone taruh, jangan mikir besok, jangan mikir kemarin, jangan mikir PR lah, cewek itu cakep, cowok itu ganteng, atau apa gitu. Stop mikir dan just be alive. Cobalah hanya untuk hidup, menjadi kehidup murni itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan itu, kita berjumpa dengan diri kita yang sebenarnya. Kerasa nggak? Semua masalah hilang loh. Kenapa? Karena masalah muncul dari pikiran semua. Masa depan, khawatir nih mau kuliah di mana, mau kerja apa, dunia makin sulit, itu kan dari pikiran semua. Dia naksir sama gue apa enggak ya? Kenapa dia kemarin marah sama gue ya? Ini kayaknya bu guru tadi marah, kayaknya orang tua gue marah. Itu kan semua pikiran. Kita bilang, oke, gue mau stop mikir, nggak usah lama-lama, 10 detik, handphone taruh, gue mau stop mikir. Selesai. 10 detik itu kita berjumpa dengan diri kita yang sebenarnya. Nah, dari mana sih ilmu semacam ini? Ini dari filsafat dan neuroscience sebenarnya ya. Neuroscience itu ilmu yang mempelajari kaitan antara otak dan struktur biologis manusia. Juga banyak berbicara soal kesadaran. Jadi, kesimpulannya, diri kita yang sebenarnya, diri teman-teman, diri saya, kita adalah kesadaran murni. Kesadaran murni yang belum punya identitas. Yang identitasnya bisa berubah-berubah. Dan di tingkat itu, kita semua, teman-teman saya, Stevie, teman-teman muda berdaya, di tingkat itu, di level sebelum berpikir tadi, kita tuh sama. Sama-sama sadar, sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup dengan tumbuhan di luar, dengan binatang, dengan, saya bilang, dengan matahari, bulan, bintang, planet, galaksi yang ada di sana. Kita menjadi sama dengan mereka semua, sebagai warga negara semesta. Dan itu sifatnya tetap seimbang, abadi, damai, jernih. Nah, kalau kita bisa 10 detik aja stop mikir dan merasakan kehidupan ya, kita sedang berjumpa dengan diri kita sebenarnya. Minimal di 10 detik itu kita tidak ada masalah, tidak ada galau, tidak ada stres, tidak ada mikirin tugas, mikirin ulangan, mikirin ujian, mikirin masa depan, nggak ada. Mikirin masa lalu, mikirin pacar, mikirin mantan, mikirin calon suami, oh kejauhan ya. Minimal 10 detik itu. Lebih bagus lagi, wah ini ilmu berharga nih, gue mau sering-sering ah. Lebih lama lagi, saya mau 5 menit. Saya bilang ke diri saya stop handphone taruh, saya stop mikir. Tapi jangan bengong ya, gitu, nanti netes gitu. Nah itu gitu. Sadar tapi tidak mikir. Oh, udah 10 menit lagi bisa deh. Oke. Nah itu harus dilatih dari latihan dilatih dari saat ke saat. Semakin sering, saya pribadi setiap saat saya menerapkan itu. Misalnya saya ngomong nih, halo teman-teman, tuh saya diem. Ini momen ketika saya menjadi diri saya sebenarnya. Ketika saya ngomong lagi, apa kabar? Nah, apa kabar itu kan konsep ya, bahasa. Itu saya berpikir. Tapi apa kabar nunggu jawaban, saya hening lagi. Jadi saya, kalau kayak handphone tuh saya selalu terhubung ke charger saya, ke diri kita yang, ke diri saya yang sebenarnya. Buahnya apa? Saya stabil. Mau jomblo, mau punya pacar, mau punya istri, mau punya istri, mau punya duit, nggak punya duit, mau punya kerjaan, nggak punya kerjaan, doesn't matter. Saya stabil, nggak ada masalah. Mau nggak kayak gitu? Kesepian? Enggak. Punya pacar? Enggak.
Ini yang saya sebut keseimbangan. Sesering mungkin stop mikir, hidup sadar tanpa berpikir, tapi mesti mikir lagi gitu ya. Kalau yang udah jago-jago ya, biasanya kalau orang-orang, saya kan sering ketemu orang yang sakit ya, kanker, autoimun, diabetes, mereka perlu lebih lama. Karena biasanya penyakit-penyakit itu, kanker, diabetes, autoimun, itu penyakit-penyakit yang muncul karena stres dalam jangka panjang ya. Kalau orang stres puluhan tahun, badannya rusak. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak emosi, tidak ngerti siapa dirinya sebenarnya, tidak bisa seimbang, badannya kacau. Mulailah tiba-tiba ada sel yang menyerang teman-temannya, kanker. Tiba-tiba jantungnya tek berhenti, berhenti lagi, wah ada masalah jantung gitu. Jadi sekali lagi, penting untuk dari saat ke saat kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Sangat gampang. Cuma mungkin karena generasi manusia abad 21 ini kebanyakan mikir, kebanyakan sosial media, lupa untuk berhenti mikir. Berhenti mikir. Kalau teman-teman baru mulai 5 detik. Tuh, mikir lagi gitu. Bisa ngerjain apa nih gitu. Nanti kalau misalnya mau lebih rutin bisa 10 menit. Saya pernah retret 3 bulan ya di Eropa. Waktu itu saya udah submit disertasi, ambil S3 waktu itu kan disertasi saya mau liburan. Saya retret 3 bulan, sehari 8 jam duduk dan tidak mikir. Itu rasanya bahagia banget ya. Dan karena saya berhenti berpikir, malah saya jadi jago, jadi lebih pintar. Ini paradoks ya. Kalau orang kebanyakan mikir jadi bego. Tapi kalau orang belajar untuk tadi menjadi dirinya yang sebenarnya, berhenti berpikir sekali-sekali, dia malah ini kayak fresh gitu loh, nggak banyak dipakai kan. Kayak handphone tuh dimatiin habis itu dihidupin lagi, jadi nggak panas, nggak overheating gitu ya. Oke, ini poin pertama ya. Jadi seimbang, menjadi manusia yang seimbang. Sekali lagi, keadaan dunia di luar semakin tidak pasti, dunia makin sulit, tantangan makin banyak, tapi minimal saya dan batin saya seimbang, tenang, damai, jernih, lalu saya bisa memutuskan saya mau ngapain. Oke, lanjut deh slide 2-nya. Gila, ini baru 1 slide segini. Nah, lalu gimana dengan masa depan? Kalau kita sudah mengenali diri kita yang sebenarnya, masa depan menjadi jelas, gampang. Pertama, saya ngelihat ke dalam. Ini langsung langkah praktis aja ya. Saya bisa apa sih? Saya bisa main basket, saya bisa main musik, saya bisa masak, saya jago matematika, saya jago mengarang, menulis misalnya, sastra. Kan semua orang bakatnya beda-beda. Apa yang membuat saya bahagia ketika saya melakukannya? Itu pertama. Jadi saya lihat ke dalam. Kayak saya itu suka 3 hal. Saya suka nulis, baca, saya suka main musik, saya suka main basket. Dan saya waktu itu harus milih. Ini 3 hal ini sangat membahagiakan saya waktu saya SMP ya. 3 hal ini sangat membahagiakan. Akhirnya saya memilih untuk menulis. Karena main musik oke juga, cuma banyak yang lebih jago gitu ya. Main basket apalagi gitu ya. Sama atlet-atlet NBA segala, aduh, tingginya juga udah nggak naik lagi, udah mentok segini ya. Akhirnya saya memutuskan nulis karena ini peluang yang sangat besar ya. Indonesia itu masih negara yang membangun, kita butuh pemikiran-pemikiran besar gitu. Nah, yang kedua, lihat keluar. Apa yang dibutuhkan dunia? Masyarakat butuh apa sih? Masih banyak loh kita lihat masalah. Kalau kalian naik motor ya, masalah sampah. Itu. Saya kadang-kadang mikir deh, pengen nggak punya bisnis yang nggak bakal bangkrut? Bisnis sampah nggak bakal bangkrut. Kenapa? Ada terus. Nggak habis-habis, beneran deh. Itu bisnis yang tiba kalau kalian punya skill dan punya niat untuk bikin recycling ya, daur ulang sampah, nggak ada matinya itu bisnis. Tidak ada siapa tahu udah berdaya mau bikin cabang gitu ya, pengolahan sampah. Itu bagus loh, itu brilian ya. Apalagi udara, ini polusi, gimana caranya ya bikin udara yang ini gitu. Apalagi lihat aja di depan mata kan apa yang dunia butuhkan. Waktu saya muda, sekarang juga masih muda sih, ngerasa muda lah setidaknya gitu ya. Saya ngeliat Indonesia tuh butuh ide-ide bagus ya, pemikiran. Waktu itu kan tahun 90-an kita masih reformasi kan, habis
habis reformasi berantakan, ada teroris bom sini, ada konflik di macam-macam tempat. Indonesia butuh gagasan-gagasan besar untuk membangun. Waktu itu saya mikirnya ya, makanya saya memilih menulis. Tapi sekarang kalian lihat di dunia ini, apa yang mereka butuhkan? Oke, saya jago ngomong, saya mau bikin podcast, tapi podcast apa? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah itu, jadi lihat ke dalam, lihat keluar. Dan itu terus dilakukan ya, konsisten ya. Kata kuncinya konsisten. Saya punya skill apa, saya punya passion apa yang membuat saya bahagia, dan juga akan membantu menyelesaikan satu aja masalah di dunia, nggak usah banyak-banyak, satu aja masalah di dunia. Masalah pendidikan, mungkin banyak teman-teman yang belum dapat akses pendidikan yang bagus, mungkin saya mau jadi guru di pelosok, kayak Gerakan Indonesia Mengajar, tahu masih ada nggak situ? Atau masalah kemiskinan, tadi bikin bisnis sampah yang gaji pegawainya 40 juta sebulan, wah gitu. Saya pikir nanti masuk semua di situ. Jadi itu lihat ke dalam, lihat keluar. Dan jangan lupa, sesering mungkin kembali menjadi diri kalian yang sebenarnya. Jangan terjebak pada profesi, pada peran sosial yang berubah-ubah. Jangan terjebak pada pikiran, emosi, perasaan yang berubah-ubah. Itu semu. Pikiran, perasaan, emosi, kadang ini, semu. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah, yang stabil, yang damai, yang jernih, yaitu kesadaran murni ketika kita berhenti berpikir. Ya kira-kira itu poinnya dari saya. Waktunya juga udah habis. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Mas Reza. Mungkin saya sedikit summary lesson learning kita. Kalau tadi saya singkat ya teman-teman, bahwa diri kita saat ini punya dua identitas teman-teman. Yang pertama adalah identitas sosial, itu yang diberikan oleh sosial kepada kita. Nama, usia, gender, suku, warga negara, agama, itu adalah identitas sosial yang disematkan ke diri kita. Bisa berubah? Sangat bisa berubah. Relatif. Dan kemarin saya diskus sama Reza, kadangkala masalah hidup ketika kita terlalu terjebak pada identitas sosial kita. Coba aja kalian sadari, semua masalah kita hari ini, masalah kalian sendiri, karena kita berkutat pada identitas sosial kita. Dan selanjutnya, identitas apa yang tetap, yang stabil, yang seimbang, yaitu diri kita tanpa nama, tanpa usia, tanpa gender, tanpa perasaan, tanpa pikiran, tanpa konsep, tanpa bahasa. Itu diri kita sebenarnya. Dan hari ini kita udah jarang berjumpa dengan diri kita yang sebenarnya, yang lebih stabil itu, lebih seimbang. Dan ketika kita berjumpa, paling tidak kita akan merasa jernih, kita akan merasa, tadi kalau Mas Reza bilang, lebih pintar bahkan. Lebih bisa melihat hari ini dan masa depan dengan lebih jernih dan lebih jelas. Nggak ada lagi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, trauma masa lalu juga nggak ada. Nah itu ya teman-teman, kita sama-sama belajar hari ini dengan dunia yang semakin sulit dan semakin kejam. Lalu yang berikutnya adalah masa depan. Ketika kalian tadi udah kenal, lihat ke dalam. Kalian bisa apa yang kalian suka, apa passion kalian, apa yang membuat kalian bahagia. Kan tadi udah tuh. Jadi nggak ada lagi sensasi semu ke dalam. Lihat apa yang kalian bisa, yang kalian senang, yang kalian bahagia. Dan lihat keluar apa yang dunia, masyarakat lagi butuhkan. Setidak-tidaknya ketika kalian bisa menemukan itu, masa depan bisa kalian rangkai dari sekarang. Ya. Dengan form, dengan bahagia. Itu aja mungkin. Jadi lihat ke dalam, lihat keluar. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Langsung aja kita akan buka sesi tanya jawab teman-teman. Yang teman-teman yang masih pengen sharing mungkin juga boleh. Yang pengen mungkin menyampaikan pandangannya juga silakan. Ada yang mau tanya? Tunjuk tangan, silakan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing apa yang menjadi keresahan-keresahan hari ini, dan mungkin kita bisa coba bareng-bareng belajar untuk mencari pencerahannya. Mungkin sambil sharing lagi Mas Reza, ada yang perlu kita tambahkan mungkin?
Tadi tuh poin bagus ya. Dari mana masalah muncul? Masalah-masalah kehidupan ya. Masalah yang paling jelas lah, masalah keuangan itu dari mana? Dari identitas sosial ya. Saya pengen makan dan makanya pengen makan enak. Itu kenapa pengen makan enak? Karena jadi korban iklan gitu ya. Habis baca iklan, habis kena iklan gitu. Makanya saya pengennya makan enak. Karena kalau hidup kita sederhana ya, tidak banyak ngikutin tekanan sosial, hidup itu sebenarnya sederhana sekali ya. Manusia itu sangat sederhana, bernafas, makan, buang air, tidur. Sisanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya relatif. Tapi karena tekanan sosial dalam bentuk iklan, atau tuntutan keluarga, tuntutan ngikutin tren, FOMO, fear of missing out. Akhirnya kita, saya nggak mau makan ini, saya harus makan yang itu. Akhirnya mahal, harus cari duit lagi, putar-putar. Jadi itu poin yang sangat penting ya. Masalah-masalah kehidupan tuh muncul ketika kita melekat pada identitas sosial ya. Apalagi nilai jelek. Nih karena kita ngomong di anak saya, nilai jelek. Ya udah nilai jelek. Itu kan juga tekanan sosial. Yang penting berikutnya saya belajar supaya nilai lebih bagus. Nilai jelek, stres, galau. Akhirnya nggak mau belajar doang, mau putus sekolah aja, mau jadi pengemis. Jadi pengemis juga susah cuy, banyak saingannya sekarang. Serius dah. Saya punya teman yang memang ini pengemis profesional ya, gelandangan profesional. Yang bawa gerobak itu loh, itu mereka profesional, mereka punya networking kiri kanan. Susah sekarang, banyak saingannya. Jadi jangan salah gitu. Jadi apalagi mungkin nanti pekerjaan. Saya adalah seorang misalnya guru gitu ya. Tahu-tahu ada masalah, tidak bisa di guru lagi, harus jadi agen asuransi. Saya stres, saya punya di guru. Profesi juga ganti-ganti loh, apalagi nanti apalagi sekarang ya, profesi itu berubah cepat sekali. Kita nggak tahu Stevie atau CEO besok tiba-tiba jadi dirjen kebudayaan gitu kan. Loh nggak tahu. Itu teman saya Hilmar Farid, Sifai, itu aktivis sosial, sekarang jadi dirjen kebudayaan. Itulah. Jadi kelekatan pada identitas sosial artinya mengira bahwa identitas sosial itu sesuatu yang fix ya, solid, mutlak, itu bahaya. Pikiran tuh, ini kita lebih satu lagi, pikiran, emosi, perasaan. Kalau kita ngikutin, kita ngira ini real ya, hari ini saya mau bunuh orang, gue lagi marah banget, bunuh orang beneran, jadi masalah ya. Hari ini saya galau, saya nggak mau belajar, akhirnya kena kiri kanan lah. Jadi mengira bahwa pikiran, emosi, perasaan, lalu identitas sosial itu sebagai sesuatu yang mutlak, itu sumber dari segala sumber masalah ya. Dan ini saya berani jamin terjadi pada 95% orang di dunia ini ya. Kenapa orang jadi punya penyakit jiwa, stres, depresi berkepanjangan, pingin bunuh diri, galau, itu masalahnya banyak sekali ya. Karena dia mengira identitas sosialnya real, mutlak, absolut gitu. Itu mungkin yang gue mau tekanin tadi. Mungkin ada yang mau nanya teman-teman? Oke, silakan maju ke depan. Bebas, yang nggak apa-apa, sekalian aja, bebas. Sharing aja kita, silakan. Halo. Ya, duet maut atau gimana nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rasyawan Fudio. Jadi di sini saya mau nanya, saya kan juga baca buku Filosofi Teras. Di situ saya juga belajar yang namanya dikotomi kendali kan. Jadi ada hal yang memang kita bisa kita emang wajar buat kita pikirkan, dan ada hal yang harusnya nggak usah. Dan menurut saya itu memang efektif buat diri saya. Jadi kalau emang saya dapat hal yang kurang mengenakan, ya udah let it flow aja. Karena kalau misalnya kita galau saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi itu di sini kembali saya ini lagi, kan memang berarti kalau misalnya kita udah menerapkan hal itu, udah terbukti nih semua masalah yang ada itu berarti asal dari diri kita. Karena saya juga tahu masalah itu entah positif atau negatif, sebenarnya masalah itu netral, nggak ada positif atau negatif. Kembali lagi ke diri kita, gimana kita artiin apa itu positif, apa itu negatif. Nah tapi kayak hal-hal kayak FOMO, kayak apa segala macam kan benar dari tekanan sosial. Kadang tuh saya bingung, saya udah mau ngikutin prinsip yang kayak dikotomi kendali, trikotomi kendali, tapi
tekanan sosial itu membuat kita jadi membuat jadi kadang pengen juga mengikuti tekanan sosial. Jadi dalam diri itu kadang berdebat mau gimana. Nah, saya mau nanya, gimana sih caranya biar kita untuk menghindari tekanan sosial itu? Solusi dari tekanan sosial itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Bernama Budi Cakrawijaya dari kelas 2. Sebenarnya ada pertanyaan dan sedikit tanggapan juga dari saya mengenai tentang hari ini. Jadi pertanyaan kepada saya sendiri yang tadi yang sudah dijelaskan dari Mas Reza itu kan spiritualnya kita untuk menangani diri sendiri. Jadi gimana kita cara menangani masalah itu kan jadi solusi ya. Mungkin menjadi spiritual saja ya. Cuman kita nggak bisa di zaman sekarang memang semakin lebih padat dan tidak bisa dibandingkan di zaman dahulu. Mungkin di zaman dahulu kita masih bisa pakai baju yang simpel gitu, masih di zaman, mungkin kita balik ke zaman masih pakai baju celana pendek kayak keluar nggak bakal malu gitu. Cuman di saat ini hanya hal sekecil itu aja bisa menjadi suatu pertimbangan yang berat untuk kita sendiri. Jadi identitas kita diri sendiri yang harus sudah ada, cuman akan menjadi kayak hal yang memalukan untuk tampil di luar. Dan itu menjadi permasalahan yang mungkin perdebatan pada diri sendiri gitu loh, kalau bisa dibahas. Dan untuk menjelaskan tanggapan saya juga tentang mengenai gimana sih cara menyikapi diri sendiri, gimana cara mengetahui diri sendiri gimana. Kalau melihat dari banyak pandangan juga kan, diri sendiri itu bisa dibilang adalah korin sebelah kalau melihat diri sendiri bisa dilihat dari korin sebelumnya gitu loh. Kita juga bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Cuma makin kesini untuk melihat diri sendiri anggapannya kayak saya ngerasa berdebat. Karena kenapa? Saya sendiri merasakan kayak gimana spiritual Mas Reza udah sampaikan, sudah saya coba. Namun hal itu tidak menjadi suatu solusi dan menjadi hal yang saya bisa tanggapi nanti buat masalah ke depan. Hari esok saya tidak tahu akan harus berjalan seperti apa. Dan itu menjadi suatu pemikiran keras untuk di hari pertama dan untuk hari kedua. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Cakra. Oke, ini dua pertanyaannya bagus banget Mas. Ya, tadi yang si awal nanya soal Stoa ya, berarti ya Stoa, dikotomi pengendalian ya. Berarti kalau kita ngomongin Mas kan kita pernah ngobrol ya soal ini juga ya. Iya. Ya kan. Ya sama, masih ketika udah dibuat pengendalian. Jadi teman-teman mungkin saya coba jelasin dulu ya, mungkin ada yang masih bingung maksud pertanyaan si awal ya. Karena kalau kita ngomongin tadi maksud pertanyaan si awal adalah kita seringkali berputar pada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi misalnya gampangnya kalau kita pengen nilai bagus nih gitu ya, pengen nilai 100, pengen nilai A gitu ya. Nah terus ketika itu nilai kita B atau C bahkan lebih rendah dari ekspektasi, ya kadang-kadang kita jadi stres gitu. Nah yang Stoa mengajarkan bahwa fokuslah pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan. Ya, belajar yang giat, belajar yang maksimal gitu ya. Nilainya apa, serahkan pada yang di atas. Yang penting fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa kata orang, apa kata masyarakat, itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, yang bisa kita kendalikan adalah hal-hal. Nah, tadi siapa nanya kan Mas soal Tekanan sosial ya. tekanan sosial itu masih sering kita terjebak di faktor eksternal. Ya. Gimana Mas? Ya. Makasih pertanyaannya. Saya berdiri ya. Satu hal yang saya pikir perlu untuk terus diingat ya teman-teman ya, mumpung masih muda gitu ya. Saya juga masih muda gitu. Setidaknya ngerasa muda lah gitu. Bahwa pikiran itu tidak real. Pikiran itu ganti-ganti, kadang-kadang secepat detik gitu loh. Mau makan somai, makan ketoprak, jatuh kamera gitu ya. Terus apa nanti, jatuh kamera, besok ganti lagi fokusnya, aduh lapar, besok ganti lagi fokusnya, mau kencing, ganti lagi fokus. Pikiran tuh kayak kutu loncat, dung. Jadi apapun pikiran yang muncul di kepala kalian harus kritis. Ini nggak usah terlalu gue ikutin lah, nggak real gitu kan.
Literally pikiran itu tidak real, karena kalau kita buka otak manusia, saya dulu sempat mendalami lumayan lah neuroscience. Kalau otak dibuka, nggak ada pikiran, beneran. Itu cuma elektromagnetik yang cut. Jadi pikiran galau, aduh masa depan gue gimana tuh. Tadi pertanyaan kedua, saya malu tekanan sosial itu, atau saya khawatir dengan A B C D, itu literally nggak ada, beneran nggak ada. Dibuka nih, nggak ada. Itu cuma otak dan ada reaksi elektromagnetik yang bergerak gitu. Jadi jangan panik lah dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Mimpi buruk, galau seharian, pikirin, akhirnya di sekolah nggak konsen, tidur, nilai jelek, dimarahin guru, akhirnya jadi panjang urusan gitu ya. Saya lagi mendampingi secara khusus orang yang menyesali masa lalunya. Wah, dia tuh, kenapa dulu gue berbuat seperti itu ya? Kenapa gue tidak mendampingi orang tua gue sampai akhir ya? Gue sedih banget. Itu kejadian sekitar 12-13 tahun yang lalu ya. Dan sampai detik ini dia masih, itu nggak real, cuma nggak mempan gitu ya. Ya udah, akhirnya pelan-pelan dia terjebak sama pikiran. Ini bukan anak kecil ya, ini orang dewasa seumuran saya, 17. Nggak canda. Ini orang dewasa yang dia menyesali masa lalunya. Saya lagi agak banyak ngomong gitu, menyesali kejadian yang sudah lama dan terus menghantui dia gitu, mikir dan dikira. Jadi itu pertama-tama yang harus, mungkin kalau seminar yang hari ini nggak ada yang diingat itu ya, karena di sini udah lapar, ini ngapain gitu. Satu aja yang perlu diingat, pikiran tidak real, jangan diikutin. Harus benar-benar diteliti. Ini bener nggak sih nih pikiran gue nih? Jangan-jangan cuma ngaco-ngaco nggak jelas gitu loh. Untuk cuma sampah isinya gitu ya. Itu yang pertama yang saya tekankan. Tadi saya sepakat ya. Tidak ada masalah di muka bumi ini. Yang ada adalah fenomena. Ada sesuatu. Masalah atau tidak, tergantung siapa yang ingin mencapainya. Kayak misalnya kemiskinan. Apakah kemiskinan sebuah masalah? Masalah besar di dunia ini kemiskinan. Buat saya ini tantangan, ini menarik nih. Gimana caranya supaya bisa kelar ya? Ini kayak puzzle. Kalau puzzle gak sih? Kayak teka-teki. Kalau teka-teki kan jadi masalah. Kalau masalah itu kan berat dikerjain, berat ya. Masalah. Tapi kalau teka-teki, gimana caranya ya gitu. Kalau masalah saya, passion saya bukan kemiskinan, passion saya kebodohan. Itu dasar dari kemiskinan ya. Tapi saya pikir itu bukan masalah. Itu, gimana caranya ya biar kita nih nggak bodoh-bodoh amat gitu loh jadi orang gitu loh. Ya saya nulis, gerak sama muda berdaya, gerak sendiri, bikin podcast. Nggak ada yang dengerin juga gitu ya, sudahlah gitu loh ya. Apapun lah caranya, karena itu teka-teki puzzle gitu. Jadi tidak ada yang disebut masalah. Sakit masalah apa enggak? Kalau dilihat sebagai masalah, malah makin sakit ya. Aduh, apa sih? Tapi anak-anak belum pada sakit sih. Apa mungkin seusia kita lah, darah tinggi, ini sakit gitu. Tapi kalau dilihat sebagai, saatnya berubah. Ganti pola makan, olahraga, meditasi, tidur cepat, kurangin makan kambing. Jadi itu ya, saya setuju. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya, bagaimana menghadapi tekanan sosial? Kayak juga muncul waktu 71 ya, kurang lebih ya. Saya agak-agak samar-samar. Saya ambil contoh saya sendiri ya, karena paling gampang ya. Saya tuh waktu SMA mau belajar filsafat. Oh iya loh, serem nggak? Saya mau belajar filsafat karena saya suka baca buku filsafat dan saya suka nulis. Bagaimana reaksi orang tua saya? Mau makan apa? Belajar filsafat. Belajar akuntansi. Apa? Informatika apa sih yang lagi beken-beken gitulah ya? Apa? Komunikasi ya gitu-gitu. Enggak, saya nggak suka ilmu cemen. Waktu saya songong banget lah gitu. Saya nggak bisa itu. Jadi saya punya passion dan saya waktu itu sudah agak merasakan Indonesia tuh kayaknya membutuhkan ini ya, karena bapak-bapak bangsa kita Soekarno, Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim, semua itu filsuf-filsuf besar, pemikir-pemikir besar. Mereka membaca filsafat, apalagi Bung Hatta. Bung Hatta tuh filsuf besar, Muhammad Hatta ya. Jadi saya pikir Indonesia butuh ini gitu. Cuma tekanan sosial, nggak boleh. Mau makan apa? Ya makan nasi lah, gimana sih kok pakai nanya gitu. Kalau nggak nasi gimana ya, singkong. Nah akhirnya, jadi bagaimana saya menanggapi itu? Kurang lebih dari perspektif saya sekarang ya. Jadi saya dengerin lah
Pertama, dengarkan dulu tekanan sosial itu, misalnya dari orang tua, dari guru, dari teman-teman. Dengerin, jangan langsung ditolak ya, dengerin dulu. Siapa tahu ada benernya gitu ya. Dengerin, timbang-timbang dengan pemikiran kritis. Jadi kritis, mendengarkan dengan kritis. Kayak inilah, selalu menggunakan pemikiran kritis. Ini ada dua anak muda yang ganteng dan agak kurang ganteng gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Bener kan nih dua orang ngomong ini ya. Dengerin, tapi jangan dipercaya mentah-mentah. Timbang-timbang. Siapa tahu ada benernya. Karena seringkali orang tua itu menekan karena cinta. Seringkali. Kebanyakan juga karena ketakutan ya. Lebih karena mereka juga tidak paham diri mereka sebenarnya juga, nggak dapat ilmu seperti kalian lah gitu. Jadi dengerin secara kritis, timbang-timbang. Dan yang ketiga, kompromi. Ya. Belajar kompromi. Waktu itu saya kompromi gini, ya udah, saya belajar filsafat dan saya sambil cari kerja, biar lu tahu semua gue bisa makan gitu ya. Akhirnya saya memang sambil kerja waktu itu kuliah. S1 sambil kerja, S2 sambil kerja, S3 dapat beasiswa. Itu kompromi. Oke, saya kuliah filsafat, tapi kan saya buktikan bahwa saya bisa makan. Gitu. Gajinya nggak gede sih, tapi kan bisa makan, yang penting kan gitu ya. Perjanjiannya itu. Jadi belajar untuk kompromi. Saya pernah jadi dosen di Surabaya. Saya punya mahasiswa akuntansi. Waktu itu saya ngajar etika ekonomi di jurusan akuntansi. Mahasiswa datang ke tempat saya. Mas Reza, waktu itu saya dipanggilnya Mas karena masih muda gitu kan, bukan Pak ya. Mas Reza, saya ini dia keturunan Chinese ya, Cina. Jadi dia punya usaha keluarga, punya toko besar gitu loh di Surabaya. Nah kan dia diharapkan mewarisi bisnis keluarga dong ya. Bisnis keluarga udah besar, ngapain cari kerja lagi? Tapi saya sukanya dance, Mas Reza. Saya tuh kalau dance hati saya gembira, saya bahagia. Tapi saya dipaksa untuk belajar belajar akuntansi sama orang tua saya, supaya apa? Supaya belajar pembukuan toko gitu ya. Toko keluarga, bisnis keluarga itu kan ya enak lah, lu udah gak perlu nyari kerja, tapi kan seringkali menjajah gitu loh ya. Kalau passionnya cocok, kalau nggak cocok ya dia galau, ini saya mesti gimana nih, saya belajar akuntansi saya nggak suka, tapi saya dipaksa, saya mau belajar dia, saya nggak boleh gini. Akhirnya oke, saatnya kompromi. Kalau saya bilang udah kamu keluar dari fakultas jadi dancer profesional di jalan, saya kurang bijaksana kalau saya gitu ya. Bisa dimarahin sama orang tuanya gitu ya. Tapi kalau saya bilang udah lupakan mimpimu sebagai dancer, jadilah akuntan, saya juga nggak bijaksana, saya membunuh dia kurang lebih gitu. Saya bilang kompromi. Oke, kita kompromi. Kompromi arti cari jalan tengah lah. Oke, kamu belajar akuntansi, nilai nggak usah bagus-bagus amat lah, yang penting lulus gitu. Karena dia kan dia nggak bakat, nggak suka, mau dipaksa kayak apa ya nggak suka. Kamu ambil ekskul dance, ada di universitas, apa sih, ekstrakurikuler, kegiatan after kelas, kegiatan after school. Jadi sore-sore itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali mereka dance, dan seringkali kalau ada event mereka tampil. Kamu ikut itu habis-habisan di situ. Tapi jangan bego-bego amat di kelas ya, pokoknya lulus lah gitu ya, jangan yang sampai nggak lulus gitu. Ya itu kompromi. Nanti setelah kamu lulus, kita pikirin lagi gimana enaknya gitu. Apa mau jadi dance profesional atau mau jagain toko orang tua. Ya saya pikir itu contoh bagus ya. Karena kita ini hidup seringkali pinginnya sih di dunia yang ideal, passion saya apa, dunia butuh apa, saya kejar, saya dapat. Mungkin teman-teman muda berdaya kayak Stevie kayak gitu ya. Passionnya apa, tekanan sosial mungkin agak lemah, jadi hajar ya. Tapi kan nggak semua seberuntung ini gitu ya. Ada yang orang tuanya sangat wow gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya, maaf ya agak stereotip, Batak, pengacara, 10 menit lagi. Harus masuk hukum, wah gitu loh. Punya usaha keluarga, harus jaga toko, gitulah. Saya mau jadi pelukis, nah lo kan. Jadi kompromi. Kita bagaimanapun hidup di dunia sosial dengan macam-macam kepentingan, dan nggak semuanya jelek kok. Kadang-kadang kekhawatiran mereka tuh lahir dari cinta ya, dan dari sikap realistis juga. Jadi kompromi, dengerin secara kritis, timbang-timbang, cari jalan tengah lah. Kayak saya tadi, saya belajar filsafat dan saya cari uang buat makan. Kan ketakutannya nggak bisa makan kan. Saya bisa makan, makanya di warteg sih, nggak bisa makan di mall gitu. Kan makan yang penting kan, ya sudahlah. Jadi itu yang pertama. Kira-kira gimana? Semoga membantu ya. Dengarin secara kritis dan kompromi. Karena kalau lo adu-adu ototan, nggak bisa. Kasihan orang tua, kasihan gurunya juga kasihan, elunya juga kasihan, kamunya juga kasihan gitu ya.
gitu. Jadi ya inilah agak-agak skillful lah, agak-agak cerdik dikit. Terus pertanyaan kedua, ini mungkin harus ditekankan juga ya, bahwa spiritualitas, saya sepakat tadi, spiritualitas itu bukan hanya soal agama. Spiritualitas itu artinya kita paham siapa diri saya sebenarnya, itu intinya. Dan itu bisa ditemukan di semua agama. Tapi seringkali agama itu kan organisasi ya. Dan karena organisasi ya, namanya organisasi pasti ada kadang-kadang campur politik, kecampur ekonomi. Jadi kadang kita nggak menemuin itu lagi gitu loh. Apalagi mau pilpres, aduh semua. Sekarang ini agak mending. Tahun 2019 tuh agak geger tuh. Sekarang agak lebih direm kayaknya, ya Bu ya? Iya, agak lebih tenang. Atau belum aja Mas, nanti lihat Januari ya. Oke lah kita lihat. Jadi benar, spiritualitas adalah tadi. Yang saya omongin itu sebenarnya semua tadi spiritualitas. Ada sentuhan neuroscience dan filsafat sedikit lah. Tapi intinya memang spiritualitas. Terus tadi soal rasa malu. Tadi pertanyaan kedua kan kayaknya batinnya bergejolak ya kalau saya lihat ya. Ada rasa malu, dia berdebat dengan dirinya sendiri. Terus ada rasa khawatir dengan hari esok, masa depan. Kita kembali ke statement pertama tadi, ingat pikiran itu tidak real. Nah, kalau dalam keadaan badai kekhawatiran semacam itu apa yang dilakukan? Berdebat dengan diri sendiri, ada rasa malu menjadi diri sendiri, ada ketakutan. Saya harus ngapain? Pertama, sadari. Ini muncul nih, saya nyebutnya badai pikiran ya. Storm of the mind ya, mind storm. Gitu. Jadi kayak semuanya muncul gitu loh dalam satu waktu, beng gitu. Ketakutan ini, ketakutan itu, penyesalan ini, penyesalan itu, lalu kegalauan ini, akhirnya kalau orang itu bisa shock ya, gitu loh, bisa freeze gitu. Pertama, sadari, oh ada badai pikiran. Kedua, kembali ke saat ini. Kembali ke saat ini itu artinya cari apa yang real di saat ini. Nafas. Oke, saya harus bernafas. Ingat Mas Reza, berhenti berpikir, kembali ke nafas, ke kehidupan. Atau kembali ke saat ini, dengerin suara. Ada suara apa? Ada suara bis, ada suara burung, ada suara hujan. Dengerin aja suaranya. Ini yang disebut meditasi, sound meditation ya, meditasi dengan suara. Supaya apa? Supaya nggak terjemah ke badai pikiran tadi gitu. Saya juga sampai sekarang masih sering mengalami itu ya. Ada satu waktu di mana tuh semua muncul tuh, buang. Tadi trauma masa lalu, kecemasan masa depan, penyesalan. Ya udah saya duduk, sadari dan nafas. Itu juga sementara karena pikiran tidak real. Apapun yang tidak real dia berubah-berubah. Lagi mindstorm tiba-tiba tukang sate lewat, hilang. Mau beli sate. Karena satenya gerobaknya cepet banget jadi harus dikejar gitu ya. Kalau nggak dapat. Jadi segitulah pikiran memang. Jangan ambil tindakan, aduh galau bunuh diri, jangan. ini terkesannya lucu tapi ini masalah penting ya di Indonesia ya, apa? Mental health pada siswa-siswi dan terutama yang saya lihat tuh mahasiswa ya. Karena mungkin sudah dewasa, agak dilepas, merantau, sendirian ngekos, nggak ada support system, akhirnya wah lagi mindstorm, udahlah saya minum Panadol 20 gitu ya, mati. Yang penting kalau mati, kalau nggak mati lalu nggak ya gitu ya. Tapi jangan langsung bereaksi ketika mindstorm muncul. Sadari, kembali ke saat ini, berhenti mikir. Sadari, kembali sadari. Itu latihan terus, latihan dari saat ke saat ya sampai mati. Kira-kira itu dari saya. Mas, gimana kalau misalnya mungkin teman-teman tadi nanya sedikit juga saya tambahkan, apa nanti kata orang? Azu. Nah, itu kan yang sering Mas. Yang jadi kekhawatiran, apa nanti kata orang? Gimana tuh Mas? Iya. Apa nanti? Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang keburu di blok pikiran kita adalah apa nanti kata orang-orang? Iya. Saya bisa kasih dua versi jawaban ya. Ya. Jawaban versi saya pribadi, gua nggak peduli banget. Jawaban versi pribadi. Ya. Cuma sekali lagi kita kan harus bijak ya. Ya. Kompromi. Apa kata orang? Ya mungkin mereka ada benernya. Ya. Mungkin ada salahnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berbuat sesuatu, apa kata orang itu gini, kita timbang-timbang benar juga, ya udah diubah. Tapi kita berbuat sesuatu ada kata orang dan ternyata ini bullshit, jalan terus gitu. Jadi kompromi itu jawaban bijak ya. Kalau saya kan kurang bijak. Tapi ya ini itu proses terus ya. Karena kata orang itu bisa, apalagi dengan sosial media, Twitter, Threads, Instagram, Facebook,
itu dianggap sebagai kata orang gitu. Kadang saya selalu bilang, Mas Reza nggak takut saya kan sering nulis ya, tulisan saya tuh karena agak keras gitu. Mas Reza nggak takut diserang di sosial media. Sosial media bukan tempat real, I don't care gitu. Karena di sosial media kayak heboh banget, begitu saya keluar cari makan malam, bye-bye aja semuanya. Ketemu tukang sate, ketemu nasi kucing, ketemu tukang jamu. Dunia baik-baik saja. Di sosial media kayaknya sudah mau hancur dunia gitu ya. Jadi ya. Itu sekali lagi kompromi kritis tadi, kritis kompromi. Ya, mungkin itu teman-teman saya simpulkan sedikit sebelum nanti ditutup dan dikembalikan ke MC. Tadi ngutip pikiran itu tidak real, Mas Reza ya. Ya, pikiran itu tidak real. Dan saya juga mau menambahkan pikiran itu kan semuanya akumulasi ya, akumulasi dari semua pengalaman interaksi sosial kalian dari kalian lahir sampai 16-17 tahun ini hidup. Itu akumulasi teman-teman. Jadi ya itulah pikiran. Dan kadangkala kalau bahasa saya mungkin kita terjajah oleh pikiran kita sendiri. Makanya nanti di Festival Muda Berdaya ada tuh tema besarnya penjajahan dalam pikiran. Karena kita seringkali terjajah. Kita ini belum merdeka terkadang karena kita terjajah oleh pikiran sendiri yang kalau Mas Reza tadi bilang pikiran itu padahal nggak ada. Jadi kita dijajah oleh ilusi, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, terjajah kita. Jadi mikirinnya itu tadi apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang, padahal itu ilusi yang kita ciptakan di benak kita sendiri dan kita terjajah. Kita ini apa kata orang, padahal orang juga nggak peduli. Jadi itu tema besarnya juga yang saya angkat nanti Mas di acara Mas. Kita terjajah oleh pikiran kita sendiri, yang pikiran itu nggak ada, jadi kesimpulannya kita terjajah oleh ilusi. Nah itu. Jadi ya mungkin kita bisa berdebat nanti di acara itu lagi Mas, berdialektika. Jadi itu. Jadi akhirnya udah kekhawatiran, kecemasan, segala macam udah kita jadinya gitu. Kayak makhluk terjajah aja gitu loh. Yang harapannya itulah yang Muda Berdaya pengen mengamplifikasi nilai-nilai itu. Gitu, kritis, bernalar sehat, lepas dari penjajahan pikiran kita sendiri. Itu. Dan yang tadi Mas Reza juga bilang di pertanyaan kedua ya, harapannya ya kembali ke kesadaran murni. Nah, gitu. Ya Mas ya, kembali ke kesadaran murni, mendengarkan suara nafas, suara AC gitu. Jadi itu aja mungkin. Kalau skip gimana? Ya nggak apa-apa skip gitu loh. Tapi balik lagi ke kesadaran secepatnya. Jadi skipnya jangan kelamaan. Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Harapannya sekali lagi mungkin apa yang kami bilang silahkan kalian tanggapi dengan nalar sehat, dengan nalar kritis. Harapannya mungkin kita berharap ada manfaat buat hari ini dan untuk masa depan kalian. Tadi benar banget kata Mas Reza, mungkin materi ini dulu di zaman kami belum pernah ada dan nggak ada yang menyampaikan. Tapi setidaknya dengan kami hadir di sini, ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kalian. Ya, karena tadi saya balik ke statement awal, rapihkan dulu, benarkan dulu pikiran kalian, sehatkan dulu pikiran kalian, karena itu yang akan menentukan masa depan kalian. Jadi percuma kalian berjuang segimanapun, kalau pikiran kalian belum rapih, belum bersih, belum sehat, pasti itu akan berdampak ke masa depan kalian. Mungkin itu aja, kurang lebih kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.